Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Oh. Kenapa? Pindah. Pohon ini juga nggak akan bisa ditebang. Sekalipun ditebang, maaf tapi akan ada efek. Ke penebangnya? Betul. Entah itu sakit atau kenapa, karena memang ini sudah menjadi mutlak tempat tinggal bagi si sosok besar ini. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Ini dia tempatnya Kak Frisly, tempat bekas praktek klinik. Jujur takut banget. Dari awal masuk, dari awal aku ngeliat aja aku udah takut. Ya Fasya, untuk klinik ini sendiri memang ini merupakan klinik pribadi yang pada zamannya ini adalah tempat yang bisa aku bilang sangat dipercayai oleh masyarakat sekitar. Jadi memang ini merupakan tempat yang aktif. Nah daerah sini, ini kalau kita ikutin sini Fasya, ini semua tuh bagian dari pekarangan klinik. Atau mungkin kita sebut aja kayak parkiran. Tapi yang menariknya lagi sini, ternyata di balik dari depan kliniknya yang terlihat kecil, ini merupakan tempat yang sangat besar. Iya, ini luas banget sih. Nah ini, dua tempat ini merupakan penyimpanan atau tempat garasi untuk mobil ambulans. Oh iya. Jadi jelas banget, masih kelihatan jelas daerah ini sangat dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan, bagian sana kendaraan motor, di sini juga. Dan memang dari dulu klinik ini udah tempat yang mewah ya, udah yang sangat besar di pada zamannya. Betul. Ini memang pembangunan awal dan juga pembelian tanah ini awal dimulai di tahun 72. Mungkin kita eksplor ke arah sana ya Fasya, karena jujur untuk tempat ini sendiri aku ngerasa ada aura kepekatan yang lumayan besar dari arah sana. Ya Fasya. Tapi iya ya, ini luas banget ya. Iya. Kami pun melanjutkan penelusuran ke arah belakang yang mana terdapat sebuah bangunan tua. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Oh. Kenapa? Pindah. Akan tetapi seketika Frisly merasakan adanya sesuatu yang tidak baik. Ini satu makhluk yang menurutku baru Fasya. Sosok perempuan yang sering kali dikaitkan dengan penculikan anak manusia. Tapi residu energinya berbeda. Karena sosok yang ada di atas ini kakinya memanjang sampai ke sini dan posisinya seperti sedang duduk dari atas sana. Ini sosoknya di luar dari klinik yang dari tadi kita bahas. Tapi kenapa mungkin tadi pada saat kita berjalan ke sini tuh udah dapet seperti sinyal dia mau menggerakkan sesuatu. Tadi tuh aku minta kamu untuk pindah karena mungkin dia menangkap aura kamu yang agak ragu untuk melangkah ke sana. Iya. Jadi sosok makhluk yang ada di atas ini memang besar, perempuan yang mempunyai residu energi yang amarah. Karena pada saat itu ini tiba-tiba angin, kalau kamu lihat ya. ini angin cuma dikeliling kita aja bagian sini. Pada saat itu ada satu perempuan yang sengaja dipisahkan Fasya. Dipisahkan sama anaknya. Coba kamu geser lagi, ada suara teriakan. Iya. Gak apa-apa, geser ke sebelah sana. Gak apa-apa. Soalnya kalau misalnya kamu malah ngelebar ke sini, aku takut malah manggil dari sananya lagi. Sosok ini cuma menceritakan, memberi gambaran residu energi pada saat kehidupannya. Beliau adalah sosok yang sengaja dipisahkan oleh anak. Dan setelah tempat ini ada, dia menangkap aura atau sinyal yang kuat antara energi yang menurut aku ini cukup negatif di bagian belakang. Jadi ada alasan kenapa dia, sosok ini, menghuni pohon ini. Pohon ini juga nggak akan bisa ditebang. Sekalipun ditebang, maaf tapi akan ada efek.
ke penebangnya. Betul, entah itu sakit atau kenapa, karena memang ini sudah menjadi mutlak tempat tinggal bagi si sosok besar ini. Seakan memang benar adanya bagian belakang di area ini memang dianggap memiliki hawa negatif yang kuat dibanding di area manapun. Banyak kumpulan paling di belakang, paling banyak di belakang. Nah, tapi Kak Frisly melihat sudah ada korban atau sudah ada memang anak kecil yang bisa dibilang diculik sama dia. Saat ini banyak banget sosok-sosok anak kecil yang seperti merangkak berjalan ke arah kita. Dengar? Coba kita ke sana. Yuk, sebentar Fasya, pelan-pelan. Langkah demi langkah membawa kami masuk ke dalam area belakang rumah. Aku tahu kamu di sana, diem aja. Pelan-pelan, kita baik-baik ya. Fasya, ini sebenarnya merupakan tempat praktek. Dan ini kayaknya kaitannya sama makhluk yang tadi sempat kita temuin. Sosok besar itu menggambarkan kalau adanya sinyal yang memberitahu dia itu kenapa pohon di depan itu bisa menjadi titik yang dia sukain. Karena ternyata, kenapa? Di balik dari tempat ini yang tadi aku bilang ramai, ternyata ada hal yang negatif yang dikerjakan di tempat ini. Atau seperti praktek yang tidak diperbolehkan, tindakan aborsi. Di dalam sini, terus ini tadinya ada sofa panjang. Sofa seperti dipan kayu yang panjang di sini dan juga di sini, dan menjadi tempat tunggu untuk yang mengantarkan mereka, dan adanya operasi atau kayak aborsi tersebut dilakukan di dalam sini. Perlahan tapi pasti misteri akan tempat ini perlahan mulai terkuak. Meski tak ada satupun yang mengatakan adanya praktek terlarang, namun tak sedikit masyarakat sekitar kerap mendengar suara tangisan bayi dari arah tempat ini. Kadang-kadang sering dengar suara anak-anak kecil, kayak anak kecil teriak-teriak. Ibaratnya seperti mau manggil ibunya lah gitu. Hingga sesuatu kembali dirasakan oleh Frisly. Ini, garis ini besar. Di dalam kaca ini persis ada makhluk yang menempelkan wajah. Yang dari tadi aku coba untuk, kayaknya dia mau nyampein sesuatu. Ini seperti tempat yang sengaja diubah beberapa kali. Tidak semudah itu mereka menerima pasien untuk melakukan tindakan tersebut. Tapi kadangkala tempat ini juga dijadiin tempat untuk pasien normal biasa. Untuk orang yang memang sakit aja. Cuma bedanya Fasya, kenapa sosok itu saat ini menunjuk ke arah rumah ini? Tadi di situ aku kira tim, soalnya ada yang kayak manusia, kayak orang kayak kita, pakai jubah putih dan memakai topi segitiga. Pengikut. Sebentar. Pengikut, sebentar. Bukannya orang yang mempunyai ciri-ciri berpakaian seperti itu, mungkin bisa aku bilang itu sekte ya? Betul. Aku dapat poinnya. Kenapa sosok yang ini dari tadi tuh malah kayak nempelin muka, seolah-olah mereka nutupin untuk aku ngintip ke dalam ada apa dan aktivitas apa yang terjadi di dalam. Karena ternyata Fasya, adanya perjualbelian oleh satu sekte di tahun 86 berlangsung. Ada satu ikatan darah antara yang di sini dengan rekan keluarganya yang memang tergabung di dalam sekte tersebut, yang membeli darah bahkan janin segar.
Jujur di tempat ini banyak banget hal yang bikin aku kaget. Pertama ini dari awal aja aku udah dibikin kaget dengan fakta baru yang aku tahu bahwasanya di tempat ini itu pernah dilakukan tindakan aborsi yang dimana memang itu ilegal, ditambah ternyata tindakan itu ada hubungannya sama sekte. Wah, aku pas dengar pernyataan itu dari Kak Frisly, aku udah yang kayak, wah ini tempat nggak beres nih, ini tempat udah nggak bener nih. Fasya boleh bantu aku? Ya. Seketika Frisly merasakan adanya sesuatu yang coba disembunyikan di area ini. Apapun yang kalian sembunyikan, kalau ada yang ingin ditunjukkan atau diceritakan, boleh diceritakan sekarang. Tadi kamu nanya tentang mengenai anak-anak kecil yang sering kali terdengar aktivitasnya di sini, Fasya. Ternyata ketika janin-janin yang memang tidak terselamatkan itu ditolak untuk menjadi sesuatu jamuan untuk sekte, itu ada umurnya. Hanya minggu pertama sampai bulan ketiga yang akan dipersembahkan. Tapi untuk yang sudah menjadi bentuk, mempunyai jenis kelamin, itu akan disemayamkan di sekitaran tempat ini. Dan aku yakin kalau di bawah kita ada sesuatu. Coba pindah. Astagfirullah, itu apa? Dan benar saja, sesuatu mengejutkan penelusuran kami pada malam hari ini. Innalillahi, innalillahi, innalillahi. Ini Fasya bisa dilihat ini banyak banget kayak pecahan, maaf ya, tapi kayak pecahan tulang. Di bawah ini ada banyak banget. Ditambah lagi Kak Frisly langsung nemuin satu bukti, bisa aku bilang bukti, yang dimana ya bisa aku bilang itu kuburan bekas janin yang pernah diaborsi di tempat ini. Dan wah itu gokil. Itu bisa aku bilang salah satu pengalaman pertama aku nemuin hal-hal kayak gitu di tempat seperti ini gitu. Itu aku udah nggak bisa berkata apa-apa lagi sih. Semenjak tempat ini menjadi tempat seperti perjualbelian bagi sekte, sosok-sosok yang memakai topi segitiga putih itu sering menampakkan diri sekedar seperti memantau. Iya, Kain kafan udah bolong. Sama tadi, tapi ini banyak banget kayak serpihan serpihan gitu ya? tulang putih di dalam sini. Ini salah satu bukti, Fasya, kalau tempat ini semakin memperkuat adanya praktek ilegal, kami berhasil menemukan bukti kuat akan hal tersebut, yang mana warga sekitar sempat mencurigai adanya makam para bayi di area ini. Suara anak kecil pasti ada, Pak, di sini. Jadi ada makamnya ada di daerah sini. Iya, ada kata makam di sini, nggak tahu. Kami pun mencoba mengamankan temuan tersebut, seraya nantinya akan memberikan tempat yang layak untuk itu, dan penelusuran pun tetap berlanjut. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Fasya itu ngeliat gak sih kayak ada pelafon yang jatuh itu? Iya. Tapi warna topi segitiga putihnya itu sama persis sama warna yang di atas itu. Plafon yang menjuntai itu. Iya. Dan mereka berjalan tuh iring-iringan. Gak ada yang lihat atau ngasih unjuk mukanya ke aku. Tapi mereka dari tadi tuh iring-iringan yang kayak sebentar, tapi Kak Frisly kan bilang mereka. Ada berapa sosok memang? banyak. Meski sudah mendapatkan bukti kuat akan praktek ilegal yang ditemukan di tempat ini, penelusuran pun tetap berlanjut demi menguak sosok Nyi Utih di sini. Assalamualaikum. Pada saat aku mengelilingi bangunan ini, aku masuk ke ruangannya, hanya dua hal yang aku rasain. Pertama rasa takut, kedua pengap dan panas. Cuma itu. Mengenai lokasi ini, ruang praktek atau ruang bedah itu ada di dalam sini. Dan dulunya ini tuh kayak tempat untuk para pasien yang datang berobat yang memang sudah bertransaksi, Fasya. Jadi kayak ada untuk di situ tuh di ujung sana ada meja besar
kayak penerimaan di sini. Resepsionis gitu ya? Resepsionis. Dan juga untuk penulisan Apa? Resep? resep obat. Terus juga ini semuanya bentuknya masih sama, nggak ada satupun yang berubah. Masih tetap bentuk yang seperti ini. Ada banyak bangku besi berjajar. Ada ruang dokter pertama. Hah? Iya, sini. Ayo. Assalamualaikum. Wow. Permisi, assalamualaikum. Oke. Fasya, Iya. tadi kamu menyebut mengenai sosok Nyi Uti. Iya, Nyuti. Kayaknya mungkin dia salah satu pasien. Tapi yang jelasnya adalah ini ruang dokter utama. Bagian sini, ini belakang sini Fasya, ini meja dokter untuk konsultasi. Di seberang sana itu Tempat kasur ini. roda Iya, iya. Oh, lengkap dengan untuk infus. Ada tangga besi di sini. Sebelah sini ada timbangan. Jelas banget. Bagian sini kasur kecil seperti kalau misalnya anak kecil mau kayak semacam imunisasi. oh ada juga di sini. Iya, seperti kasur kecil yang emang untuk bayi. Iya, timbangan bayi. Itu di sini. Ya. Di zaman itu nggak sembarangan orang tuh bisa boleh masuk ke ruang dokter ini. Jadi hanya ada tindakan-tindakan yang akan beliau langsung eksekusi gitu. Dan Fasya ikut aku pegang tanganku. Lagi ada yang ngangkat, Pasien, ayo. Entah apa yang dirasakan Frisly akan tetapi seakan tak ingin tertinggal sesuatu, kami pun bergegas menuju lantai 2 di bangunan rumah ini. Nggak apa-apa. Kamu jangan nahan. Nyium bau nggak? Bau nggak sedap ya? Dari bawah itu ada 6 dengan 4 laki-laki dan 2 perempuan yang memopoh satu badan laki-laki berjalan ke atas. Laki-laki itu meringis kayak Keping demi keping misteri mulai terkuak. Lantas, peristiwa apakah yang akan kami temukan di lantai atas bangunan ini? Akankah peristiwa tersebut berkaitan dengan mitos sosok bernama Nyi Utih yang coba kami ungkap kebenarannya? Keberadaan sosok Nyi Utih belum kami temukan. Akan tetapi tak hanya gangguan suara hingga penampakan layaknya nenek tua, sosok Nyi Utih sendiri kerap dikaitkan dengan kecelakaan tunggal yang sering terjadi di jalan raya depan area ini. Sering. Belum lama kejadian mobil nabrak tukang bakso, kata alasannya ada yang nyebrang. Kejadiannya pokoknya pas menjelang mau maghrib. Biasanya kalau nenek-nenek itu sudah keluar ke seberang tuh ada orang tabrakan. Ya, kalau ada tabrakan pasti dia itu lewat. Lantas, apakah peristiwa menarik perhatian kami hingga ke lantai atas berhubungan dengan keberadaan sosok Nyi Utih? Atau adakah sosok astral lain yang mencoba berkomunikasi dengan kami? dari bawah itu ada 6 dengan 4 laki-laki dan 2 perempuan yang memopoh satu badan laki-laki berjalan ke atas. Laki-laki itu meringis kayak nafas yang tersegal-segal. Tapi yang jelas pakaiannya tuh beda jauh ya Fasya sama di rumah sakit sekarang yang kita temuin. Jadi susternya itu pakaiannya itu baju putih dengan rok seperti ada belahannya gitu di tengah. Terus juga ada seperti lambang kecil di bagian kanan atas. Di belakang mereka kayak lagi ngasih unjuk aktivitas yang jelas banget. Kalau pada saat datangnya pasien itu udah keadaan yang maaf tapi
gak enak untuk dilihat. Iya. Dan setengah badannya basah, bajunya basah. Basah. Bajunya basah, kayak disiram sesuatu sekarang, masih mengerang kesakitan. Wah ini panas banget lagi di sini. Kasurnya tuh bukan kasur, kalau di bawah kita ketemu sama kasur roda. Iya. Kalau di sini itu kayak sofa. Sofa duduk aja. Udah, aku coba flashback dulu ya. Nah ya. Tim, aku boleh minta night vision? Tim minta night vision. Jangan. Fasya, Iya. denger nggak? Ada suara yang ngasih tanda kayak kesakitan barusan. Dan sosok ini, laki-laki ini sekarang kemejanya itu lagi dibuka kancingnya satu-satu. Dibuka ke arah samping karena sejujurnya ini sekarang aku lagi lihat pas kemejanya dibuka, maaf tapi bagian itu nempel di kemejanya. Jadi ini tuh bener-bener kayak dibuka yang setengah gitu, Fasya, kayak diginiin. Iya. Maaf ya, tapi kondisi sini maaf, tapi aku bisa lihat di tangan kanan. Dokter berkacamata tua datang memberikan 3 suntikan di bagian pundak, bagian lengan, dan juga dekat perut. Kayaknya itu untuk pereda sakit, pereda nyeri. Tim, nyalain lampu. Ya, aku udah nggak ngerti lagi sih soal tempat ini. Kayak ternyata banyak banget cerita di tempat ini yang sebelumnya tuh aku nggak dengar gitu dari warga sekitar. Terbantu dengan visual dari tempat ini juga yang spooky. Jadi aku udah takut banget. Mau itu sosok baik, mau itu sosok yang tidak mengganggu, apapun itu sosoknya, di pikiran aku itu sudah menjadi hal yang spooky. Tapi kondisi dari sosok ini, dia nggak selamat. Tapi dia nggak meninggal di tempat ini, Fasya. Dia dibawa menggunakan ambulans yang ada di bawah dan meninggal dalam perjalanan. Jadi seringkali sosok ini tuh muncul gak cuma di ruangan ini, situ juga. Kadang dia di situ. Fasya, coba ikut. Sering banget orang lihat tuh ada di ruangan sini. Yang kayak kalau orang lihat ya. Maaf ya, tapi aku ngerasa kurang aman. Cuma keberadaan sosok yang kulitnya tadi itu terkelupas, itu memang menurutku dia adalah salah satu sosok yang paling sering muncul di sini. Dan dia tuh tidak berdamai dengan sosok yang ada di... Ada sosok apa Kak Priscilla? Perempuan dengan rambut gimbal, tapi bedanya lidahnya panjang banget sampai ke bawah. Tapi kalau dia tertarik sama manusia, sama laki-laki, dia bakal menjadi sosok yang cantik di situ. Gangguan demi gangguan sedari awal semakin banyak kami rasakan. Hingga Frisly merasakan adanya sosok astral lain di sisi ruangan di lantai 2. Lalu soal satu sosok yang dari awal aku udah sebutin Kak Frisly. Boleh munduran lagi? Kamu mau coba ngerasain dulu nggak? Ngerasain apa? Kamu mau nanya tentang sosok perempuan kan yang dari tadi kita cari? Iya. Coba Fasya kesini. Pelan-pelan. Wow, ini mendekat apa ke arah ya? sini. Ini toilet. Boleh ngedekat ke sini. Ini tempat ibadah. Gak apa-apa Fasya. Ngedekat aja. Tangan kamu boleh dimasukin di dalam ruangan. Lebih masuk lagi. Gak apa-apa. Boleh kamu gerakin sekarang, kasih tahu ke kita apa aja yang kamu pegang. Jujur aku ngerasain hawa yang panas di tangan aku. Rambut bukan? Hah? Iya, tapi lebih ke pada saat tadi Fasya bilang panas, Fasya cuma lagi meraba bagian sini. Kening, terus kamu gerakin tadi nyamping,
itu baru kena ke rambut yang kayak gumpalan. Ya aku kebayang banget lagi tiba-tiba sosoknya kayak gimana. Kayak gimana, kasih tahu nggak apa-apa? Pada saat aku megang, aku ngerasain itu dia lagi ngadep ke aku terus mulutnya kebuka ya. Betul. Aduh. Entah kenapa ya, ini bukan untuk pertama kalinya memang, tapi entah kenapa tiba-tiba pada saat aku merasakan sosok itu langsung kegambar di otak aku visual dari si sosok itu, dan wah aku udah nggak nyaman banget sih waktu berada di atas tuh. Dia cuma sosok yang sering kali muncul dan mengajak orang-orang sekitar sini untuk masuk ke dalam bangunan sini, dan biasanya mereka akan bertemu dengan sosok perempuan cantik yang seolah-olah tuh tempat ini masih ada kehidupan. Masih aktif? Bukan aktif, tapi lebih ke masih ada lampu, kehidupan, ada banyak orang, bahkan seperti orang-orang yang memang aktif untuk memesan taksi online, ojek online, padahal nggak ada siapapun. Meski belum menemukan sosok Nyi Utih yang kami cari, keberadaan sosok astral lain yang dapat menyerupai wanita cantik seakan memang benar adanya dan kerap mengganggu siapapun yang bernasib kurang beruntung mengantarkan sosok tersebut ke area rumah terbengkalai ini. Udah 3 kali, rata-rata mereka sadar pas udah penumpangnya turun sadar. Mereka penasaran ngeliat rumah kosong, seperti itu. Cewek aja, cewek biasa, kayak orang manusia gitu. Dia suka naik ojek gitu kan, siapa yang pernah saya tahu gitu dari tukang ojek gitu. Penelusuran pun tetap kami lanjutkan hingga sesuatu mencoba menarik perhatian kami. Itu ada yang diseret ya? Ada yang nyeret kaki atau ada benda sih? Gak ada. Lihat Fasya. Gak ada. Maaf. Nggak, tapi tadi dengar juga berarti? Nggak, aku dengar ada yang pindah doang. Fasya coba. Kami pun kembali ke lantai 1 untuk mencoba menemukan sumber suara yang menarik perhatian kami saat di atas. Ini ruang kumpulnya para suster atau pekerja. Bau banget lagi. Kalau aku kelayangan, boleh masuk ke sini, Fasya? Ayo, Tim. Ayo, Tim. Di tempat ini mungkin kita bisa bilang tempat untuk pembersihan atau di mana banyaknya seperti baskom besi yang dijejer di sini. Dan itu isinya peralatan medis seperti gunting. Astagfirullahaladzim. 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 Kami pun kembali mendengar suara misterius di balik ruangan lain. Ada sosok bumbu. Kayaknya dia marah deh malah karena kita kasih tahu tentang pembersihan darah. Fasya, kita ikutin dulu. Nah, ini semuanya pada pusing atau aku sendiri? Nah, aku juga ngerasa gak enak banget. Mungkin sebelumnya itu aku memang merasakan hawa panas dan pengap, tapi di sini jauh lebih pengap. Satu tangannya megang pundak aku sebelah kiri, berjalan menggungkuk. Dengan bola mata yang semuanya putih. Sosok nenek-nenek ini. Coba kita ngedekat. Ayo kita masuk. Tunggu, yang kamu maksud tuh sosok perempuan ini. Hah? Ini. Maksudnya? Ada sosok perempuan yang saat ini sedang megang tangan kamu kayak gini. Aduh. Menggelendot. Maaf, kamu gak akan bisa gerak, Fasya, sekarang. Kamu berasa berat. Iya. Karena dia lagi benar-benar mencengkram bagian tangan kamu. Rambutnya full putih. Full putih. Ibu-ibu ini memakai kain. Maaf, tapi
semua kulitnya sudah turun ke bawah. Terus, apakah ini sosok Nyi Uti yang kita cari dari awal? Aku tarik residunya ya. Aku akan mengulang apapun kata-kata yang dia ucapkan setelah pertanyaan kamu. Ya. Jadi kamu boleh nanya, dan aku akan coba untuk komunikasiin. Oke. Fasya boleh tanya? Oke, apakah kamu Nyi Uti? Dia berbisik. Iya. Itu jawabannya Fasya. Oke. Kamu ngerasa goyang ya? Gak apa-apa. Lanjut Fasya, cepat. Oke. Apakah benar seperti yang dikatakan warga sekitar, kamu sosok yang paling mengganggu di tempat ini? Suara kayak gitu lagi Fasya. Kenapa kamu mengganggu di tempat ini? Karena mereka tidak memperlakukan aku dengan baik. Mereka? Siapa mereka? Kita mau tarik aja nggak mau kita pindahin? Iya deh, kayaknya Kita di bawa sini ke ruang terlalu lain ya. Sempit. Boleh ya? Fasya nggak apa-apa keluar duluan. Fasya nggak apa-apa pisah. Tempat yang tak kondusif membuat kami mencoba menarik sosok Nyi Uti untuk berkomunikasi di tempat lain. Kesini ya mungkin. Karena sebenarnya itu udah jelas banget ada tabrakan energi. Kenapa kamu bisa sampai ngerasa kayak goyang? Jadi kamu ngerasa kayak gempa. Iya, kayak gempa. Kamu ngerasa nggak stabil. Karena energi kita kalah sama dia di ruangan itu. Nyi Uti yang kamu maksud, harusnya dia nggak jadi sosok yang negatif. Maksudnya? Kalau yang kamu dengar dari masyarakat, dia adalah sosok pengganggu. Paling pengganggu, bahkan bisa dibilang dia juga salah satu sosok yang menjadi penyebab kecelakaan di jalanan depan bangunan ini. Tapi beda banget pas tadi dia megang pundak aku. Jelas banget dapat gambaran. Harusnya dia nggak jadi sosok yang ngeganggu. Karena dia hanya pekerja. Orang biasa yang dipekerjakan untuk mengabdikan diri Di tempat kepada ini. tuannya di sini. Jadi dia memang residu energi yang pernah hidup. Oke, berarti memang dia pekerja ya di tempat ini. Terus, maaf tapi kenapa dia bisa sampai seperti itu Kak Frisly? Bahkan sampai mengganggu itu kenapa? Ini area seperti area yang memang paling disukai sama dia. Kalau kamu tanya kenapa, gambaran yang dapat secara jelas dari tempat ini yang mungkin bisa dikaitkan juga sama tutupnya tempat ini. Karena dia cuma bisa mengharapkan pada saat dia masih menjadi pekerja di sini, dia mengharapkan dia bisa dimanusiakan oleh manusia. Dia hanya berharap mendapatkan seperti kata maaf, terima kasih, tolong, dan tidak ada caci maki yang dikeluarkan atau tuduhan-tuduhan yang dikeluarkan oleh tuannya apabila adanya kecurigaan mengenai praktek negatif di bagian belakang. Jadi ketika ada seperti bocoran informasi, yang dituduh tuh selalu beliau, Fasya, nenek tua ini. Sebentar, dituduh sama siapa? Dituduh sama tuannya, orang yang memiliki klinik ini. Oh, oke, aku udah mulai ngerti. Terus soal dia bilang dia diperlakukan tidak baik, itu maksudnya seperti apa? Mungkin kalau yang aku dapat gambaran dengan dia yang bekerja, dia juga mengabdikan diri, membantu. Kayak dari tadi kita ketemu sama sosok-sosok yang sebenarnya itu berkaitan dengan dia. Dia tuh tujuannya cuma mau ngebantu tapi gak dapat perlakuan yang baik. Kayak misalnya ucapan makasih, ucapan baik, atau seperti diajak makan bersama mungkin. Tapi selalu diberikan perlakuan yang kurang enak.
yang membuat dia akhirnya menjadi marah atau dendam. Amarah yang sangat besar, Fasya, terhadap tempat ini. Oke, nyambung juga soal perlakuan yang tidak baik untuk sosok Nyuti sendiri. Itu dia pernah nggak sih diperlakuin mungkin sampai dipukul atau ya aku nggak tahu gitu, yang tidak sama sekali manusiawi, karena dia sempat bilang dia hanya ingin diperlakukan seperti manusia. Pernah. Dan yang melakukan itu anak dari pemilik. Jadi kelihatan jelas banget Nyi Unti sedang mempersiapkan seperti makanan. Itu di mempersiapkan mana? masakan di bagian belakang. Oh, di bagian belakang. Dan itu dituduh kalau dia ingin sengaja masak untuk diri dia sendiri. Nyi Unti tidak sempat untuk klarifikasi atau memberitahu bahwa tidak hanya itu aja yang dijawab. Nyi Unti diseret, dikunciin di toilet Yang tadi? Iya, dimatiin lampu, dikunciin, dan sempat dilempar dengan satu ember hitam berisi air, itu diguyurin. Astaga. Dan kondisinya memang, maaf ya, tapi emang dari awal dia bekerja di sini sudah berumur. Emang perilakunya aja pada saat itu mungkin mereka kurang kayak ngerasa nggak puas sama pekerjaannya. Karena Nyi Unti tuh sering banget nyapu nih, Fasya. Oh, di bagian sini? Coba, ini kan dulu masih jadi bagian yang bersih ya. Pekarangan gitu ya? Ini semua bagian pekerjaan dari Nyi Unti. Jadi dia biasa banget nyapu pakai sapu lidi yang tebel itu. Itu jadi kayaknya suara yang tadi kita dengar tuh suara itu Nyeret itu. nyeret. Jadi bener-bener suara yang kayak Lantas, bagaimanakah kisah dari sosok Nyi Utih tersebut? Apakah memang benar rumor dan mitos akan sosok Nyi Utih sebagai penyebab segala macam keangkeran yang menyelimuti area ini? emang perilakunya aja pada saat itu mungkin mereka kurang kayak ngerasa nggak puas sama pekerjaannya. Karena Nyi Unti tuh sering banget nyapu nih, Fasya. Oh, di bagian sini? Coba, ini kan dulu masih jadi bagian yang bersih ya. Pekarangan gitu ya? Ini semua bagian pekerjaan dari Nyi Unti. Jadi dia biasa banget nyapu pakai sapu lidi yang tebel itu. Itu jadi kayaknya suara yang tadi kita dengar tuh suara itu Nyeret itu. nyeret. Jadi bener-bener suara yang kayak Hampir menuntaskan akan sosok Nyi Utih, mitos lain akan suara yang suka terdengar layaknya orang sedang menyapu ternyata disebabkan oleh sosok Nyi Utih itu sendiri. Saya waktu itu pengalaman ya, sering mangkal di sini bang. Sekitar jam 5 lewatan ada yang sapu-sapu bang di sini bang. Kalau untuk mendengar itu sering ya, kayak semacam suara sapu gitu ya kan. itu di bagian sini biasanya nyapu. Di sini nih bener-bener pekarangan ini adalah kayak pekarangan yang seringkali menjadi tempat di mana Nyi Uti menunjukkan eksistensinya. Oke, terus menyambung soal Nyi Uti juga Kak Frisly. Apa yang akhirnya terjadi sama Nyi Uti sampai akhirnya dia ada di tempat ini? Dan mengganggu apa sebenarnya yang terjadi sama dia? Itu dia sih Fasya, maksudnya yang belum pernah kita ungkap di lokasi sebelumnya adalah biasanya orang yang sudah mempunyai dendam dia sudah tahu dia akan berbuat apa. Tapi justru keluarga ini tidak tahu bahwa Nyi Uti itu sebenarnya paham terhadap hal-hal spiritual atau hal-hal negatif. Jadi itulah yang sebenarnya diminta oleh Nyi Uti untuk membuat tempat ini sepi. Tidak ada lagi yang percaya terhadap klinik ini, bahkan menginginkan tempat ini hancur. Terus juga tadi kamu bilang kalau kecelakaan. Iya. Benar. Itu penyebabnya si sosok Nyi Uti ini. Nyi Uti seringkali menunjukkan secara fisik itu kayak nyebrang lewat di bagian area depan, samping sana, sebelah kiri, area sana yang sudah ramai, dan juga belakang sini. Jadi sering banget dia menjadi sosok yang kayak nyebrang, gak denger walaupun diklakson, dikasih lampu, dia gak akan nengok sama sekali, tapi kalau dia nengok, dia nyeringai. Oke, tapi alasannya kenapa kalau itu Kak Frisly? Karena dia ngerasa gak puas, dia ngerasa kalau perlakuan manusia ketika memang dia sadar bahwa dia mempekerjakan atau mengajak orang lain bekerja, masih banyak manusia yang tidak berhasil memanusiakan manusia, Fasya.
Terus Kalau boleh mungkin- aku tambahin sedikit, Hmm. Nyuti meninggal dengan cara yang sangat lama, jadi nggak gampang meninggal. Sakit, melotot, membelalak, itu lama banget sampai meninggal, Fasya. Maksudnya? Ya meninggalnya bukan karena yang sakit langsung meninggal. Jadi dibikin sakit dan tidak bisa makan, minum dengan mata yang selalu melotot. Terus meninggal di usia yang sangat sudah tua, di rumahnya sendiri, bukan di tempat Itu ini. kenapa dia sampai maaf tapi sulit untuk meninggal? Karena adanya perjanjian, ikatan seperti pesugihan, sesuatu yang diperjanjikan itu akan berakibat fatal terhadap diri kita. Oh, oke, kita pindah aja yuk ke depan ke Frisni ngobrolnya. lewat sini Lewat ya, mana Fasya. sini? Penelusuran kali ini membuat kami bergegas meninggalkan tempat ini. Oke, Kak Frisli, aku rasa sudah cukup penelusuran untuk malam hari ini karena aku sudah mendapatkan jawaban kenapa tempat ini tuh banyak sekali gangguan. Iya, Dan ternyata memang semuanya terjawab. Di tempat ini tuh kenapa banyak gangguan ya memang karena semasa aktif pun banyak, bisa aku bilang, tindakan ilegal di tempat ini, bahkan sampai bersekutu dengan sekte ya Kak Frisli. betul. Ya. Dan untuk si sosok Nyuti itu sendiri, kenapa dia mengganggu? Ternyata memang karena begitu besar rasa dendam yang dia rasakan selama bekerja di sini dan merasa dia harus membalaskan dendamnya, bahkan itu sampai ke para pengguna jalan ya Kak Frisli. Betul. Usai sudah penelusuran kami malam ini, yang mana mampu menguak keangkeran bahkan mitos dan cerita mistis akan sosok Nyi Utih yang dikenal di tempat ini. Pembelajaran besar yang tersimpan di penelusuran ini mengingatkan kami untuk selalu berbuat baik dengan siapapun agar tak menjadi hal yang mengerikan di kemudian hari. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GSTV.